Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid dan seluruh pengurus masjid, yang saya hormati para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, inayah yang telah Allah limpahkan pada kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmat-nikmat kepada kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Utamanya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali mengadakan majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ini bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah mencintai majelis ilmu, ini semata-mata saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena sesungguhnya dengan majelis ilmu kita tidak hanya mengetahui yang halal, yang haram, kita mengetahui tentang yang wajib dan yang dilarang. Kita juga mengetahui tentang berbagai macam hukum, juga berbagai macam kesempurnaan ibadah. Karena sesungguhnya agama Islam ini mengatur seluruh hukum dari berbagai aspek, dan segala sesuatu diatur sedemikian rupa di dalam Islam, sampai kemudian hanya sekedar membaca basmalah atau mengucapkan hamdalah itu pun begitu detail diatur di dalam Islam. Artinya mengucapkan basmalah dalam Islam itu dijelaskan di dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif, itu mempunyai 5 hukum. Ada kalanya baca basmalah niku wajib, ada kalanya baca basmalah itu sunnah, ada kalanya baca basmalah itu haram, ada kalanya baca basmalah itu makruh, dan ada kalanya baca basmalah itu mubah saja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa baca basmalah haram itu gimana? Membaca basmalah wajib itu ketika berada di dalam sholat, karena basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah merupakan bagian dari rukun sholat.
Sehingga ketika sholat harus baca Al-Fatihah, dan baca Al-Fatihah harus sak basmalahipun. Itu dalam madhab Syafi'i demikian. Sehingga baca basmalah hukumnya wajib. Kemudian bisa jadi basmalah itu hukumnya sunnah. Ya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang ini paling banyak kita fahami. Kalau mau melakukan apa saja yang baik-baik, kita mengawalinya dengan basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang baik, yang mempunyai manfaat, yang tidak diawali dengan basmalah, maka itu terputus atau kurang keberkahannya. Ini yang banyak dijelaskan begitu, sehingga orang mau apa saja kemudian mengawalinya dengan basmalah. Padahal tidak semuanya boleh diawali dengan basmalah, karena ada kalanya basmalah itu hukumnya juga makruh. Kapan membaca basmalah itu makruh? Ketika berada di tempat-tempat yang kotor. Ketika berada di tempat-tempat misalnya seperti WC atau di tempat sampah dan tempat-tempat kotor yang lainnya, tempat yang berbau busuk dan lain sebagainya, maka membaca basmalah ketika itu hukumnya makruh. Atau mau melakukan sesuatu yang dianggap jorok, misalnya mau kentut, sek Bismillahirrahmanirrahim, tit, wis cerita-cerita malah diperhatikan ternyata tit kentut. Ada kalanya juga baca basmalah itu haram. Kapan baca basmalah itu haram? Ketika mau melakukan kemaksiatan. Misalnya sing disi maling, badhe maling ben aja konangan, Bismillahirrahmanirrahim, muga-muga ora konangan. Maka itu dosanya jadi double. Dosane maling kali dosane membaca basmalah. Atau kemudian asing tuku nomor, Bismillahirrahmanirrahim, nomor ditoni tuh peng telu ben entok ben tembus, maka itu haram. Jadi ada kalanya baca basmalah itu juga haram, dan ada kalanya baca basmalah itu mubah saja. Mubah maksudnya pun tidak dianjurkan. Kapan? Ketika melakukan perkara-perkara yang ringan-ringan saja. Jadi membuang sesuatu yang kecil, misalnya kados kula ajeng kukur-kukur ngeten iki, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, badhe pindah ini, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Boten perlu. Artinya sesuatu yang remeh-remeh itu tidak perlu diawali dengan basmalah. Mungkin nyambut gawe sithik-sithik bismillah, kokian bismillah. Misalnya kula nukang kayu arep garit, Bismillahirrahmanirrahim. Nggo ditoto Bismillahirrahmanirrahim. Lha kokian bismillah garapan ra rampung-rampung malah. Maka sesuatu yang remeh-remeh itu tidak perlu dibacakan basmalah atasnya, walaupun boleh, namanya juga mubah. Demikian juga hamdalah, tidak semuanya boleh dibaca hamdalah itu. Dan hamdalah itu ya kata nipun tiang Jawa, papan gowempan, kata sebagaimana juga basmalah. Ada kalanya wajib,
Kalau basmalah itu hukumnya ada 5, kalau hamdalah itu hukumnya ada 4. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Wajib ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat mboten enten hamdalahipun niku mboten sah. Ujuk-ujuk langsung inti. Tidak ada hamdalah, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Ada kalanya juga hamdalah niku sunnah, mengawali doa atau kemudian selesai melakukan pekerjaan membaca hamdalah, hukumnya sunnah. Kemudian juga hamdalah itu ada kalanya haram. Haram ketika seseorang itu melakukan atau terjatuh ke dalam kemaksiatan kemudian membaca hamdalah. Misalnya kados kula misalnya didepi banyu bening ngeten niki. Saya kira niki banyu bening. Ternyata karena sing nyuguh niku nggih tiang-tiang uraan, Pak Ihsan nek di sing khomer warnane bening napa? Ciu, oke. Pak jajal Pak Ihsan nek dikai ciu piye? Ada sing jajal ngoten misale. Ya, kemudian kula ombe, rasane kok aneh banyu bening. Atas uyuh misalnya, kan kira-kira napa ciu rasane kaya uyuh misalnya. Kok rasanya aneh? Lah niku anu Pak, ciu. Kemudian alhamdulillah. Selama ini rasane ciu wedi haram kok malah dicepaki ciu. Maka terkadung melakukan yang haram kemudian mengucapkan hamdalah itu enggak boleh, hukumnya haram juga. Seharusnya baca istighfar. Jadi terlanjur melakukan yang haram enggak boleh kemudian mengucapkan hamdalah. Kemudian yang keempat makruh. Makruh mengucapkan hamdalah di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat yang hina. Artinya Islam ini mengatur sedemikian rupa sampai perkara-perkara yang detail pun diatur. Baca basmalah kelihatannya hanya sepele tapi hukumnya demikian banyak. Ada 5 hamdalah, ada 4. Itu yang menjadikan kita mari terus belajar, jangan bosan-bosan untuk terus menuntut ilmu sehingga nanti ibadah kita, amalan kita semakin sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan sami bisa senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah di dalam memperbanyak salawat atas beliau. Mudah-mudahan dengan demikian kita semuanya nanti berhak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Wasiatul Mustafa. Pagi ini membahas tentang keharusan memakan makanan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala alaihi salatu wassalam, ya Ali, lau bata littaibi hatta yaghsila batnahu minal haram fiti bikasbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, tidak sah taubatnya bagi orang yang bertaubat sehingga dia membersihkan perutnya dari perkara yang haram atau dari makanan minuman yang haram dengan usahanya yang baik. Artinya ketika seseorang itu misalnya koruptor terus ketangkep KPK akhirnya tobat, itu tobatnya tidak akan diterima sampai dia itu tobatnya penuh. Artinya
semua uang korupsinya dikembalikan. Kemudian juga semua usahanya itu tidak boleh usaha dari yang haram. Mamangane bar korupsi, duit korupsi ini dibalekke, tapi dia usaha jadi rentenir misalnya. Ngungu apa usaha rentenir niku napa nggih? Nyilehne duit terus dadasne bangkrut. Memperjakan karyawan nagih per 5 hari sekali, per pasaran, atau per minggu sekali, atau sebulan sekali. Maka itu taubatnya yang semacam itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi harus membersihkan perutnya dari perkara yang haram dengan usahanya yang baik. Kalau dulu makan yang haram itu biasa, kemudian setelah bertaubat harus bersih. Tidak boleh ada makanan yang haram yang masuk lagi ke dalam perutnya. Dan dalam hadis yang lalu menawi tasih ingat, salah satu tanda kebahagiaan atau salah satu tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah makanannya selalu halal. Dan para pendahulu-pendahulu kita itu sangat memperhatikan tentang makanan-makanan yang halal. Tidak sedikit pun mereka mau memasukkan makanan atau minuman yang haram ke dalam perutnya. Banyak sekali kisah-kisah yang telah kita sampaikan dulu. Ada kisah Abu Bakar ketika makan dari pembantunya yang ternyata itu hasil dari dukun, kemudian berusaha dikeluarkan kembali. Ada kemudian kisah tentang anaknya Umar, kemudian ada kisah tentang cucunya Rasulullah, ada kemudian kisah tentang orang miskin yang sangat memperhatikan tentang makanan halal, Abu Dujana. Tasih ingat apa betul? Mungkin salah satu yang paling menjadikan kita Abu Dujanah ya, karena Abu Dujanah itu orangnya miskin, kemudian dicoba dengan cobaan yang luar biasa berat. Karena Abu Dujanah ini bertetanggaan dengan orang yang kaya, tapi boten saya akan bin. Entah dalam sebuah kisah itu ada yang menceritakan dia itu orang non muslim, ada yang mengisahkan juga dia sebagai orang munafik. Jadi tangganya kaya tapi orangnya munafik. Setiap hari tetangga kaya ini punya kebun kurma yang setiap hari itu kurmanya jatuh ke latar, ke halaman Abu Dujanah. Karena mungkin nanduri wonten cedak batas sehingga sebagian napa dahanipun niku menjulur ke tempatnya Abu Dujanah. Karena ke tiup angin akhirnya kurma-kurma itu jatuh di rumahnya Abu Dujanah. Setiap kali jatuh oleh Abu Dujanah dikumpulkan dan dikembalikan kepada tetangganya. Nah, setiap pagi Abu Dujanah itu ketika sholat subuh tidak langsung wiritan, boten tumut kajian, langsung pulang. Boten wiritan, boten donga, setelah selesai salam langsung pulang. Nggih, boten donga, boten wirid. Akhirnya suatu ketika beliau ditegur oleh Rasulullah, ditanya, ada apa? Saya lihat kok setiap kali habis sholat tidak zikir, tidak berdoa, langsung pulang.
Maka Abu Dujanah bercerita bahwa tetangganya mempunyai kebun kurma yang kurmanya itu mempunyai pohon kurma yang kurmanya itu kemudian sebagian jatuh ke tempatnya. Maka dia khawatir kalau saya tidak segera pulang nanti kurmanya jatuh dan diambil anaknya, karena pernah suatu ketika anaknya itu kelihatan olehnya mengambil kurma yang jatuh milik tetangganya tersebut, kemudian dimakan. Nah, ketika anaknya sedang mengunyah kurma tersebut, saya melihatnya, maka saya langsung mengkorek isi mulutnya. Kurma yang sudah dimakan itu dikeluarkan kembali. Dia tidak ingin ada sedikit pun makanan yang haram yang nanti masuk ke dalam perutnya, sehingga anaknya menjadi nangis. Soro saat ini nangis kejer jenenge bocah mangan kurma mpun enten mulut terus dijikok melih napa lagi kejer nggih. Karena kisah itulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menitikkan air mata. Beliau nangis, ya Allah, sampai seperti itu Abu Dujanah memperhatikan keluarganya dalam hal yang haram. Tidak boleh ada sedikit pun makanan yang haram yang masuk ke dalam perut keluarganya. Beliau bercerita juga bahwa keadaan beliau itu miskin, sering anaknya itu memang kelaparan, apapun yang dijumpainya dimakan. Mboten kados sakniki bocah dirih-rih mangan angel. Niku napa mawon purun nggih. Apa saja mau, jangan goreng nggih purun, jangan terong nggih purun. Bocah sakniki nek mboten mie mboten purun. Iwak radoyan basan mie malah seneng. Karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tetangganya Abu Dujanah tersebut. Nah, kemudian negosiasi, bagaimana kalau pohon kurmamu ini saya ganti dengan 10 kebun kurma yang jauh lebih baik, dengan dikasih ciri-cirinya nanti akan kami ganti di surga dengan kebun kurma yang tangkainya terbuat dari emas. Jadi ini, tapi kemudian namanya juga orang munafik, dia nggak percaya. Dia kemudian membalas, saya tidak jualan dengan waktu tempo, artinya nanti bayarannya iji neng akhirat sumben, sekalipun itu 10 dengan dengan berbagai iming-iming yang itu orang ini enggak tertarik sama sekali. Kemudian qadarullah datanglah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar, udah kalau gitu tak gantikan 10 kurma ya sekarang juga di dunia ini. Kemudian setelah diganti kurma yang baik, saya kalau dibeli nggak mau, ya kami ganti dengan kurma yang baik-baik milik si fulan. Oke, kalau 10 kurma maka deal. Kemudian 1 kurma itu diganti dengan 10 pohon kurma. Kemudian si orang munafik ini kembali kepada keluarganya merasa membawa keberuntungan yang banyak, karena dapat ganti 10 kurma. Kemudian 1 kurma yang ada di depan rumahnya itu kurma masih di situ, dan dia berencana akan tetap mengambil kurmanya karena memang kurma masih di tempatnya. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kekuasaannya di malam hari ketika semuanya sedang terlelap tidur. Tiba-tiba di pagi harinya pohon kurma itu telah
pindah ke tempatnya Abu Dujana, sehingga Abu Dujana dengan leluasa Abu Dujana dan keluarganya bisa memetik kebun kurma atau pohon kurma itu miliknya sendiri. Ini menjadi pelajaran bagi kita, sekalipun kita itu miskin, jangan sampai kemudian kita tergiur untuk memakan makanan yang haram. Saat ini sing gerakas sanes wong miskin, sing seneng haram itu justru tiang-tiang sugih. Nyatane sing korupsi pirang-pirang miliar atus-atusan juta niku tiang sugih. Soalnya niku mereka punya kesempatan. Dereng kantenan kula panjenengan sami nek duwe kesempatan orang ngono kan gitu. Nggih. Jadi jangan kemudian kita merasa kita itu mampu untuk menahan godaan, nggih. Bisa jadi kalau kita itu punya kesempatan akan berbuat juga. Karena nopo? Karena mereka dulu yang sekarang bisa korupsi itu juga dulu pernah berkuar-kuar. Ada yang koruptor digantung saja, hukum mati, tapi ketika jadi pejabat korupsi juga. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Mari kita terus introspeksi diri, jangan sekali-kali kita mau dengan yang haram sekalipun kecil, karena kalau kecil saja mau apalagi besar. Contohnya gampil, misalnya ajeng pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan DPR, kok jenengan niku purun duit 50 100 duit recehan nggih kula coblos sinten mawon sing ngeki duit tak coblos. Oh berarti jenengan cara dadi pejabat sami mawon nggih. Kita guyon tapi tenanan nggih. Kemudian hadis yang kedua, ya Ali idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'izatuhu ala qulubin nasi kama yadhilul qataru ala baydin na'ami was-safa. Wahai Ali, seorang alim atau orang yang pandai yang tidak bertakwa kepada Allah, maka nasihatnya tidak akan masuk ke dalam hati manusia, bagaikan air hujan ke telur burung unta dan batu yang halus. Jadi orang yang alim itu hendaknya juga menjaga diri, apa yang diucapkannya juga diamalkannya, sehingga ketika memberikan nasihat itu bisa diterima oleh orang yang dinasihati. Jangan kemudian hanya bisa mengatakan tetapi kemudian tidak bisa melaksanakan, karena itu apa yang dikatakannya juga tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang diberi nasihat. Sehingga dapat kita ambil pelajaran bahwa ulama-ulama dulu ketika memberikan sentuhan-sentuhan kata-kata kepada para muridnya, tidak banyak kata yang diucapkan tapi mampu menggerakkan muridnya untuk berbuat sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya Imam Bukhari, beliau itu hanya disentuh beberapa kata oleh gurunya bahwa Imam Bukhari itu sebaiknya menekuni ilmu hadis. Atas petunjuk gurunya itu kemudian, walaupun sesungguhnya Imam Bukhari itu juga pengen menekuni ilmu fikih, tapi karena gurunya memberikan saran untuk menekuni ilmu hadis, akhirnya Imam Bukhari menekuni ilmu hadis, dan akhirnya Imam Bukhari menjadi ahli hadis nomor 1 sak donya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian hadis yang ketiga dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada
sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kabair li annal ilma hayatul qalbi. Wahai Ali, apabila telah berlalu bagi seorang mukmin 40 pagi, maksudnya 40 hari, walam yujalisil ulama, dan dia tidak bermajelis dengan ulama, dia tidak menuntut ilmu, tidak berada di majelis taklim, qasa qalbuhu, maka hatinya akan mengeras, wa jasara 'alal kabair, dan mudah baginya melaksanakan dosa-dosa. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati. Jadi jangan sampai kita itu kosong dari waktu untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kita kosong dari mendengarkan petuah-petuah dari para ulama. Andaikan terdapat waktu kosongnya itu sampai 40 hari, maka kemungkinan besar kita akan tergoda oleh setan sehingga mampu atau sehingga terjerumus melakukan perbuatan dosa. Bukan dosa kecil, bisa jadi dosa besar. Maka salah satu pentingnya kita menuntut ilmu, bermajelis dengan para ulama. Dan bermajelis dengan para ulama itu tidak harus di majelis ilmu, karena bermajelis duduk dengan para ulama itu sekalipun ngobrol biasa itu banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Maka orang-orang dulu dari nenek moyang kita itu senang mereka duduk dengan para ulama meskipun hanya ngobrol biasa. Jadi obrolannya orang alim itu akan bermanfaat, sekalipun perkara yang diobrolkan adalah perkara dunia. Karena apa? Karena akan ada sisipan-sisipan. Nanti kalau misalnya tidak cocok, loh kalau akad semacam itu nggak boleh. Nanti akan ada, oh ternyata yang selama ini kita lakukan itu nggak boleh. Misalnya ngeten, wonten tiyang ngingu kambing, bareng ngingu kambing, boten gadah ladang, boten gadah sawah, kemudian napa niku serindile bingung ngasale gua. Kemudian wah iki cocoke dijual. Dalam mazhab Syafi'i itu enggak boleh kita jual barang najis. Dalam mazhab Syafi'i lagi. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh barang najis itu dijual. Atau kemudian dulu pernah ada katanya ada tinja itu dijual, jadi sepiteng itu berapa gitu, mau dibuat pupuk apa. Tapi kalau itu memang dijual maka nggak boleh. Jadi nggak boleh, kecuali kalau sudah diolah menjadi pupuk. Kita bukan jual barang najis tapi jual pupuk. Maka ketika kita bercerita kepada ulama niki, alhamdulillah wedhus kula niki saben-saben tahun mana ping kalih 6 bulan napa pun meteng melih, 6 bulan pun meteng melih. Misalipun selain niku nggih niki srintile mawon kenging nggih harian, kenging nggih tumbas katul. Saben sak niku 20.000 misalnya nggih. Waduh, itu enggak boleh menjual srintil. Padahal niki solusine dos pundi? Kan mesti tanya gitu nggih. Ya kalau dijual akadnya jual beli enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kalau memang itu mau
di apa semacam kayak dijual, itu tidak dengan akad jual beli, tapi boleh dengan akad ganti upah, jasa upah jasa. Jadi misalnya gini, saya punya kambing, serintile niku tidak boleh dijual, tapi saya boleh dikasih upah mengumpulkan serintil, sehingga jasa itu memberikan saya upah mengumpulkan serintil, bukan saya menjual serintil. Berarti nggak banyak, ya nggak banyak namanya upah gitu. Tapi bisa jadi hampir-hampir. Misalnya jenengan pesan, Pak, tolong niki kula pesen serintilin jenengan kelompokne sak tak opahi 15.000 misalnya. Tapi juga nanti bisa jadi kok 15 men ngrumpukne serintil sak tak numpukne dhewe lah. Misalnya seperti itu ya jadi nggak boleh kita ngambil upah karena dia sendiri yang mengambil. Jadi kalau upah kerja boleh, atau upah mengambilkan, mengumpulkan itu. Tapi kalau kemudian menjual barang najis, itu hukumnya tidak boleh. Atau juga misalnya jual beli yang ada di alun-alun nih, beli gelang 3.000. Pernah jumpa ya? Beli gelang 3.000. Gelang itu bisa dibuat untuk mengambil sesuatu yang ada di depan. Kalau kena gitu, misalnya gendul, namanya botol dilempar gelang, seret, ternyata kena, maka yang ada di bawahnya boleh dibawa. Akad jual beli semacam itu juga nggak boleh. Wah, niku judi. Soalnya sebagian orang itu tidak menamakannya judi, tapi sebagian menamakannya jual beli. Judi nggak boleh, jual beli dengan cara seperti itu juga nggak boleh. Terus arpi kan tiang itu macam-macam. Aku ya orang judi, tapi jual beli dong. Aku tuku gelangi. Ada yang beralasan seperti itu, tapi jual beli yang semacam itu juga tidak diperbolehkan. Jadi intinya bermajelis dengan para ulama, baik itu dalam majelis ilmu atau juga duduk-duduk biasa ngobrol dengan para ulama, itu tetap memberikan dampak yang positif. Selanjutnya wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, innallaha la yastahyi min adzabi ghaniyyin sarikin wa alimin fasikin. Wahai Ali, sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengazab orang kaya yang menjadi pencuri dan orang alim yang fasik. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu untuk mengazab orang kaya yang menjadi pencuri dan orang alim yang fasik. Jadi contohnya kados wau, sudah kaya tapi mencuri, dan mencurinya orang kaya itu biasanya ya enggak sedikit. Kalau orang miskin paling yang dicuri ayam, yang dicuri padi yang masih di sawah, dipanen belum dibawa pulang, nyolong paling sak-sak gitu. Tapi kalau kemudian orang kaya nyolong macam-macam, ngatos sak miliar, 100 juta, waduh. Sehingga Allah tidak malu, tidak segan untuk mengazabnya. Demikian juga orang alim yang fasik, orang alim pinter tapi senang berbuat dosa.
maka Allah akan tidak segan-segan untuk mengazabnya. Kemudian wasiat Nabi selanjutnya, qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi adbun wa la kafaratun lil ghaibi hatta yastahillahu aw yastaghfira lahu. Ini tentang menjaga lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau mencela seseorang, sebab sesuatu yang ada pada orang itu, karena setiap daging itu pasti ada tulangnya, dan ghibah tidak ada kafarahnya kecuali meminta halalnya atau minta maaf kepadanya. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini berlaku juga pada kita tentunya, bahwa kita tidak boleh mencela, tidak boleh menghibah seorang pun karena sesuatu yang ada padanya, entah apapun kekurangannya, kekurangan fisik atau sifatnya, tidak boleh kita mencela ataupun menghibahnya. Karena memang setiap manusia itu punya kekurangan. Dikatakan tidak ada daging yang tidak ada tulangnya. Artinya setiap manusia itu punya kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sehingga tidak boleh kita mencelanya langsung, itu juga dosa, ataupun menghibahnya. Dan tidak ada kafaroh bagi ghibah, tidak ada pelebur dosa bagi ghibah, kecuali dengan meminta kehalalannya atau meminta keridhoannya. Tapi ini kok sulit nih, jaluk kehalalan ghibah. Yo aku jaluk ngapura ya dek, wingi aku ngrasani awakmu. Nang ngrasani apa? Awakmu ke saben-saben dina kabehane utang yang tonggo misalnya. Ya ora dirasani piye bature melu ngrasani, aku yo melu-melu misalnya. Sing ngrasani sapa wae. Kan kayaknya enggak ada gitu orang yang meminta halalnya karena sudah ngerasani itu, sepertinya kok saya belum pernah dengar gitu. Dan memang itu berat sekali untuk meminta kehalalan karena kita sudah menghibah atau menggunjingnya. Karena itu dosa ghibah itu dosa yang sangat sulit untuk dihilangkan, sangat sulit untuk dihilangkan gitu. Walaupun cara-cara untuk itu sebetulnya mudah. Misalnya kita, kalau dulu ada seorang ustadz yang memberikan tip-tip, ya bawakan saja sesuatu ke rumahnya dengan membawa buah, membawa oleh-oleh apa, datang ke situ untuk meminta kehalalannya karena sudah menghibah. Tapi bukan membawa apa-apanya yang susah, mau ngomongnya bahwa sudah menghibah itu yang susah. Maka itu tadi, jangan sekali-sekali menghibah karena tidak ada kafaroh baginya kecuali meminta kehalalannya. Kemudian wasiat Nabi yang selanjutnya, ya Ali, ma khalaqallahu fi insanin afdhala minal lisan yudkhilul jannah wa yudkhilun nara fasjunhu fa innahu kalbun akur. Wahai Ali, tidaklah Allah menciptakan dalam diri manusia yang lebih utama daripada lisan. Lisan akan memasukkan seseorang ke dalam surga, dan ia juga bisa memasukkan ke dalam neraka. Maka jagalah lisan itu, karena sesungguhnya lisan itu seperti anjing galak. Seperti anjing galak. Kalau kita tidak
menjaga dengan sungguh-sungguh, apa saja kan namanya anjing galak itu sidik-sidik menyala, sidik-sidik nyala kan gitu. Bahkan tidak ada apa-apa jenenge anjing galak ini kan gugak-guguk. Demikian juga lisan itu ketika tidak dibentengi dengan benteng yang kuat, sidik-sidik ada apa saja orang itu senantiasa komentar. Nek wong ayu nggih dilokne ayu-ayu, rambute pripun dilokne. Enak wong elek apa meneh ngoten nggih. Maka lisan itu betul-betul harus kita jaga. Dan kalau sudah lisan itu mengucapkan kata-kata yang jelek, itu untuk minta maaf itu lebih sulit. Misalnya yang kita kata-katai kemudian sakit hati, kemudian menuntut kita untuk minta maaf. Susah bagi kita untuk minta maaf. Awakmu roh alok karmu piye. Ya paling kita krisis pergi gitu aja. Untuk minta maaf susah. Maka dijaga betul lisan, jangan sampai kemudian mengeluarkan kata-kata yang kotor atau menyakitkan. Ya Ali la tal'an musliman wala dabatan fatarji'ul la'natu alaika. Wahai Ali, jangan sekali-kali engkau melaknat orang muslim atau binatang, karena laknat itu akan kembali kepada dirimu. Jangan sekali-kali melaknat orang muslim atau melaknat hewan, karena laknat itu akan kembali kepada dirimu. Ojo alok elek, karena bisa jadi itu akan menimpa pada dirimu. Dan itu beberapa kasus, beberapa kejadian memang kejadiannya seperti itu. Ya, jadi kalau niki sampun niteni tiang-tiang yang seneng aloan. Dulu pernah di tetangga saya di Gondosari ada kasus perzinahan. Nah, orang yang satu ini alok niku memang sampai kayak di luar batas ya. Orang kalau misalnya jagong ya biasa, tapi orang ini mengeluarkan kata-katanya itu sudah di luar batas menurut saya. Sing ngelokne wedhus, sing ngelokne macam-macam kan berarti luar batas ya. Maksud kula mboten hanya benci saja, tapi sudah mengatakan orang lain itu macam-macam. Ya Allah, wong kaya ngono kuwi somben apa ya napa itu suci terus, maksudnya begitu. Dalam batin begitu. Saya ketika itu masih kecil, dan yang alok niku pun umuran 40-an lebih lah. Artinya sudah orang yang lumayan tua. Kemudian bertahun-tahun kemudian, lebih dari 10 tahun kemudian, itu dia terkena kasus perzinahan juga. Dia selingkuh dengan tetangganya. Artinya boleh jadi seseorang itu pada awalnya bersih, tapi tadi itu karena kalau misalnya apa itu menghujat atau ngelok netizen niku berlebih-lebihan, Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia dengan ujian yang sama, dan bisa jadi dia tidak lolos darinya. Maka apapun kejelekan yang menimpa orang lain, jangan alok berlebih-lebihan, jangan melaknatnya. Jangan kalau mau memberi nasihat ya diberi nasihat dengan cara yang baik, tapi alok dengan cara yang menyakitkan itu nanti akan kembali kepada diri kita. Dan rata-rata begitu. Sing ngalok wong zina, akhirnya dia juga ikut
diuji dengan perzinahan. Kalau orang yang seneng nyorok tanah, kemudian tukaran walok ngantos, ternyata dia juga diuji dengan kasus yang sama persis, dan itu ternyata tidak satu dua. Artinya hati-hati, jangan sampai kita mencela alok tiang, menjelek-jelekan orang, karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian yang sama persis, dan kita tidak akan mampu untuk menerima ujian tersebut. Karena itu berhati-hatilah di dalam menjaga lisan. Selanjutnya wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, ad-dinu kulluhu fil haya'i wa huwa an tahfadz ra'sa wa mahawa wal batna wa ma wa'a. Ya Ali, agama itu semuanya di dalam rasa malu, atau pengamalan agama itu semuanya terpusat pada sifat malu. Malu yaitu menjaga kepala dan apa saja yang ada padanya, serta menjaga perut serta apa saja yang ada padanya. Padahal napa nggih? Tiang niku namung terdiri dari atas dan bawah. Artinya malu di sini seluruhnya, malu untuk melihat perkara yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan kata-kata haram, itu yang ada pada kepala. Kemudian malu terhadap apa yang berada di perut dan yang apa ada pada perut, berarti malu untuk melakukan perzinahan, malu untuk memakan makanan yang haram, itu semuanya. Artinya seluruh agama itu pusatnya ada pada sifat malu. Kalau orang tidak punya rasa malu, ya seperti tadi, bisa saja dia sudah kaya kemudian korupsi, sudah punya istri cantik kemudian selingkuh. Itu berpusat karena tidak punya rasa malu yang seperti yang ditekankan di dalam agama. Kemudian keharusan untuk menjaga diri atau warok. Wasiat Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la dina liman la khosyata lahu. Tidak ada kesempurnaan agama bagi orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak akan pernah, maksudnya tidak akan pernah agama seseorang itu sempurna ketika dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena takwa itu adalah intinya takut kepada Allah Ta'ala. Ketika tidak ada rasa khasyah, ketika tidak ada rasa takut kepada Allah, maka tidak akan pernah agamanya sempurna. Wala aqla liman la ismata lahu. Dan tidak sempurna akal pikiran seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya. Tidak sempurna akal seseorang yang tidak bisa menjaga dirinya, yang menjaga diri dari berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wala imana liman la wara'alahu. Dan tidak ada atau tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak ada warok baginya. Warok itu menjaga diri dari perkara yang haram dan yang subhat. Wala ibadata liman la ilma lahu. Dan tidak akan sempurna ibadah seseorang yang tidak ada ilmu baginya. Ngibadah tidak disertai dengan ilmu, maka tidak akan pernah sempurna.
Wala muru'ata liman la sadaqata lahu. Tidak disebut sebagai orang yang menjaga muru'ah, keperwiraan diri, bagi orang yang tidak pernah bersedekah. Tidak disebut orang yang menjaga muru'ah bagi orang yang tidak pernah bersedekah. Wala amana liman la sirra lahu, dan tidak disebut sebagai orang yang amanah bagi orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Wala taubata liman la taufiqa lahu, dan tidak sempurna, tidak diterima taubatnya orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Artinya tidak ada taubat, tidak sempurna taubatnya, atau bahkan tidak bisa bertaubat orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Wala sakha'a liman la haya'a lahu, dan tidak disebut sebagai orang yang dermawan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Beberapa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali tentang kesempurnaan agama ini. Mudah-mudahan kula panjenengan sami bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa menghindarkan diri dari perkara yang haram, bisa menjaga lisan-lisan kita sehingga hanya kebaikan yang keluar dari mulut kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.